Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Husril Maulana dan teman saya Nidya Sri Wahyuni dan Aini Hijriah. Adapun pembahasan dari materi yang akan kami bawakan untuk hari ini yaitu pentingnya data kependudukan bagi warga negara Indonesia, yang akan kami bawakan dengan memberikan poin-poin pertanyaan dengan melalui proses wawancara kepada narasumber. Permisi Kak, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Sebelumnya boleh saya tahu namanya Kak? saya Baik, nah saya bersama teman saya ini punya beberapa pertanyaan Kak. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya itu Sri Maulana dan teman saya Nindi. Adapun pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Kakak itu berkaitan dengan materi pentingnya data kependudukan bagi warga negara. Yang pertama, menurut Kakak dari rating 1 sampai 10 seberapa penting sih warga negara itu memiliki data kependudukan? kalau menurut saya itu 10. Kalau menurut saya itu rating itu 9. 2. Kalau menurut saya itu 10. Kalau penting benar per 10. Nah, untuk poin pertama itu kami menanyakan kepada narasumber, menurut mereka dari rating 1 sampai 10 seberapa penting data kependudukan bagi warga negara. Nah, dapat disimpulkan dari rating para narasumber yang rata-rata mengatakan bahwa data kependudukan itu sangat penting. Mengapa? Untuk mempermudah mengidentifikasi data penduduk di suatu negara tersebut. Yang kedua itu, menurut kakak itu kenapa sih penting untuk warga negara memiliki data kependudukan? Menurut saya, kepemilikan data penduduk itu penting dikarenakan kartu tanda penduduk ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahwa saya adalah warga negara dari negara bersangkutan pada kartu penduduk. Biasanya juga kalau mengakses layanan-layanan, contohnya memilih calon harus ada KTP. Kan supaya bisa tahu kalau kita bisa warga negara Indonesia asli. Karena sebagai identitas diri. Kenapa kita perlu data penduduk itu sebagai identitas kita bahwa kita itu warga negara asli? Kalau zaman sekarang kan kebanyakan rata-rata sudah pakai KTP. Mau ngapa ke diurus pakai KTP. Mau saja pergi kayak keluar kota naik pesawat pasti pakai KTP. Ya, bansos. Ya, kalau mau orang coblos ya memilih pilihan. Nah, untuk poin kedua itu kami juga menanyakan kepada narasumber seberapa penting bagi warga negara memiliki data kependudukan. Kependudukan itu penting bagi warga negara karena untuk sebagai identitas seorang warga negara menjadi dasar dalam pemberian layanan sosial yang tepat, sasaran, pemenuhan hak-hak warga negara dan lain-lain. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap warga negara itu mendapatkan akses terhadap layanan publik dan hak-haknya di negara tersebut. Pembahasan data kependudukan, apakah kakak mempunyai kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan surat nikah? Kalau surat nikah belum. Oke. Ya, suratnya. Ya. Ada. Kalau surat nikah? Masih mahasiswa, belum ada surat nikahnya. Nah, soal nomor 3 itu kami menanyakan kepada narasumber tentang kepemilikan data penduduk seperti KTP, kartu tanda pengenal, KK, kartu keluarga, akta kelahiran. Kemudian kami juga menanyakan mengenai surat nikah. Nah, jadi mempunyai 3 sampai 4 yang ditanyakan itu sangat penting bagi kita seorang warga negara, karena itu adalah suatu hal yang penting, seperti dapat memberi kejelasan mengenai hak dan status seseorang. Nah, misalnya seperti tadi KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik. Terus akta kelahiran itu mendukung pengakuan hukum terhadap seseorang sejak lahir. Terus kartu keluarga juga memainkan peran penting dalam mendata, mengelola keluarga dan memperoleh administrasi kependudukan. Kalau begitu, bagaimana perasaan kakak mengenai kasus
kasus yang terjadi di Indonesia tentang kebocoran data kependudukan? Kalau menurut saya itu khawatir sih dan takut, karena jangan sampai itu disalahgunakan nanti identitas tak ke dipakailah kayak mencuri misalkan. Tapi semoga tidak. Kasus ini malah membuat saya menjadi agak ragu tentang keamanan data pribadi saya dan menimbulkan rasa cemas dan takut kalau sampai terjadi kebobolan data pribadi ini. Jadi kalau bisa menurut saya hal yang lebih penting diperhatikan dalam pendidikan. Dari saya harus hati-hati dan balik lagi informasinya, terus jangan lihat dulu, jangan sembarang kirim foto KTP, apalagi orang yang kita tidak kenal, karena maraknya penipuan, apalagi kasus pinjol dan lain-lain. Sekarang banyak orang yang minta data-data untuk dirinya sendiri. Dengan alasan dibilang begini karena harus ada ininya, padahal diri sendiri mau sangat berbahaya dan merugikan juga warga negara Indonesia. Saya pribadi sih agak sedikit kecewa karena kan itu data pribadi itu kan identitas kita, identitas pribadi yang harus disembunyikan, karena kalau bocor itu pasti banyak hacker-hacker yang akan menyalahgunakan data-data tersebut. Tapi apalah juga daya kita itu kan manusia juga, itu kan tidak bisa, ya namanya manusia pasti salah dan ada juga ada masalah. Ini menanyakan kepada narasumber bagaimana pendapat atau perasaan mereka terhadap kasus kebobolan atau kebocoran yang terjadi di Indonesia, kebocoran data penduduk. Nah, dari beberapa pendapat dan dari narasumber, kita dapat mengambil solusi seperti pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari tahu sumber kebocoran dan memperbaiki sistem keamanan. Kemudian pula memperkuat undang-undang perlindungan data pribadi dengan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Kemudian menerapkan sistem verifikasi 2 langkah pada akun yang menyimpan informasi sensitif untuk meningkatkan keamanan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami mengenai materi pentingnya data kependudukan bagi warga negara Indonesia, yaitu bahwa data kependudukan itu sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk mengidentifikasi identitas dari penduduk Indonesia, misalnya namanya, tempat tanggal lahirnya, di mana dia tinggal, dan juga data kependudukan ini sangat penting digunakan misalnya untuk mendaftar kerja, mendaftar sekolah ataupun kuliah, memperoleh bantuan sosial, untuk layanan kesehatan, dan juga terjun ke dalam dunia politik seperti pemilihan umum dan lain-lain. Baik, sekiranya itulah yang dapat disimpulkan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.